Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen Pemasaran Jasa kelas B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Customer Role in Service. Next. Nama anggota kelompok 5 yaitu Muhammad Saiful Darmawan Mulyadi, NIM 191127, dan Yosi Renata Putri, NIM 191136. Nanda Unzila Aulia, NIM 191144, dan juga Cindy Indiari Yulia, NIM 191152, dan saya sendiri, Ike Surulatus Kunyadi Ningrum, NIM 191171, Dinia Rahmawardani, NIM 191175, dan yang terakhir ada Anabella Aulia Gragita, NIM 191186. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi, pertama kali saya akan menjelaskan definisi kebutuhan pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan pelanggan merupakan gabungan dari dua kata di mana definisi dari kebutuhan yaitu keinginan manusia akan barang dan jasa yang harus dipenuhi, sedangkan definisi dari pelanggan adalah orang atau perusahaan yang menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi dapat disimpulkan, kebutuhan pelanggan adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan. Interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan merupakan fitur yang paling dasar dari aktivitas layanan. Tujuannya adalah untuk menggambarkan partisipasi pelanggan dalam produksi layanan bisnis, serta pemahaman tentang partisipasi pelanggan dalam produksi layanan yang sangat penting dalam menilai potensi pelanggan dalam inovasi layanan pada proses pengembangan layanan. Selanjutnya, produksi bersama antara pemasok layanan dan pelanggan. Produksi nilai bersama, apakah nilai layanan bagi pelanggan bisnis? Jadi menurut Woodruff dan Flynn tahun 2006 secara khusus, konsep nilai tambah yang digunakan secara luas menyiratkan bahwa nilai terkandung dalam produk atau layanan merupakan sesuatu yang diciptakan, dimiliki, dan ditawarkan oleh penyedia layanan untuk dijual. Konseptualisasi lain yang terlihat dari nilai pelanggan yang mengambil perspektif penjual adalah nilai ekonomi pelanggan bagi penjual diadopsi dalam literatur CRM, literatur manajemen hubungan pelanggan, di mana pengalaman dan persepsi pelanggan memiliki peran penting di dalam evaluasi dari perusahaan. Selanjutnya, produksi bersama melalui konsumsi dan desain bersama. Jadi, produksi bersama nilai antara pelanggan bisnis dan organisasi pemasok dapat dilihat dari rantai pasokan yang terintegrasi. Jenis produksi bersama yang pertama adalah produksi bersama melalui konsumsi. Jadi, semua pelanggan berfungsi sebagai CO producer saat mereka berinteraksi dengan personel pemasok atau sumber daya lainnya dalam kinerja layanan pemasok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pelanggan dalam produksi layanan. Yang pertama itu ada klasifikasi layanan bisnis. Nah, dalam klasifikasi layanan bisnis ini bertujuan untuk mengembangkan dan juga merangsang pemikiran dan peningkatan pemahaman di beberapa bidang minat. Misalnya itu ketika minat penelitian layanan itu lebih berfokus pada inovasi, maka perusahaan itu harus dapat mengklasifikasikan sektor jasa dan organisasi kepada aspek inovasi yang relevan pada bidang tersebut. Nah, menurut Peter tahun 2003 itu menjelaskan bahwa ada 3 sektor layanan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada layanan tradisional, kemudian ada layanan sistematik, dan juga layanan berbasis pengetahuan. Nah, dalam klasifikasi layanan dan organisasi layanan sendiri itu berdasarkan interaksi antara pelanggan dan penyedia layanan mengenai peran pelanggan dalam produksi layanan seperti jenis informasi yang disediakan oleh pelanggan, kemudian pengetahuan pelanggan tentang masalah, kemudian ada umpan balik pelanggan dan hubungan kekuasaan antara pelanggan dan juga karyawan layanan. Di mana dalam aspek ini itu peran dari umpan balik pelanggan ini adalah untuk memberikan wawasan kepada pelanggan untuk dapat dianalisis oleh perusahaan. Next. Yang kedua ada peran pelanggan dalam produksi layanan bisnis. Nah, terdapat 4 peran pelanggan dalam produksi layanan bisnis. Yang pertama itu ada peran pelanggan sebagai koproduksi pelanggan, di mana pelanggan itu mengkonsumsi dari kinerja penyedia layanan. Kondisi ini itu mengakibatkan munculnya nilai pelanggan terhadap perusahaan pada proses berinteraksi dengan kinerja penyedia layanan. Yang kedua itu di sini pelanggan itu berperan sebagai pemain, di mana pelanggan itu memberikan masukan ke dalam proses layanan yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, pelanggan di sini itu berfungsi sebagai komponen dalam produksi layanan, yang berarti pelanggan itu menganalisis layanan tersebut sesuai dengan rencana atau desain penyedia layanan dan sebagai evaluasi dari internal perusahaan. Nah, peran yang ketiga itu ada peran pencipta. Nah, peran pencipta ini
pelanggan pada dasarnya itu dibentuk dalam interaksi antara pelanggan dan juga penyedia layanan. Nah, yang keempat itu ada peran desain, di mana dalam peran desain ini rekan desainer atau mitra dari suatu perusahaan itu bersama-sama memutuskan pembagian kerja terkait mencari solusi dan memecahkan kebutuhan pelanggan mengenai layanan yang akan dihasilkan atau inovasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengenai dimensi yang menggambarkan peran pelanggan. Nah, spesifikasi layanan pelanggan. Menurut Swan et al. Tahun 2002, spesifikasi layanan kebanyakan didominasi oleh pelanggan, penyedia layanan maupun hasil pengambilan keputusan bersama antara keduanya. Untuk mencapai keputusan pelanggan dibutuhkan standar kualitas layanan yang baik. Nah, terdapat 5 dimensi kualitas jasa. Yang pertama ada reliabilitas atau keandalan. Ini merupakan kemampuan dalam memberikan sebuah layanan dan kemampuan untuk dapat dipercaya oleh konsumen. Yang kedua, responsiveness atau daya tanggap. Ini merupakan kesigapan karyawan dalam memberikan dan membantu pelayanan terhadap konsumen agar tidak membiarkan konsumen itu menunggu. Yang ketiga ada assurance atau jaminan. Ini merupakan kemampuan, kesopanan, dan juga keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan agar konsumen merasa aman. Yang keempat, empati. Merupakan sikap memperhatikan, merasakan, dan memahami kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir adalah tangible atau produk fisik. Ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memberikan fasilitas, perlengkapan, maupun sarana komunikasi dalam proses jasa. Selanjutnya mengenai pengambilan peran pelanggan. Ini merupakan dimensi pengambilan peran pelanggan itu berhubungan dalam 2 aspek penting. Yang pertama adalah bagaimana pelanggan belajar agar dapat melakukan perannya dalam produksi layanan. Sedangkan yang kedua itu bagaimana penyedia layanan bisa menjadi sarana dalam pengambilan peran, di mana setiap kasus pengalaman pelanggan akan memiliki perannya masing-masing, yaitu memberikan umpan balik kepada penyedia layanan dalam mengembangkan interaksi dengan pelanggan. Next. Selanjutnya mengenai kemampuan utama pelanggan yang dibutuhkan dalam proses layanan. Jadi komunikasi itu dibutuhkan dalam proses layanan. Nah, keterampilan komunikasi yang baik mencakup kemampuan pelanggan untuk memberikan representasi yang jelas dan lengkap dari informasi yang relevan dengan penyedia layanan untuk menyesuaikan layanan dan manfaat dari sumber daya pelanggan dalam proses layanan. Jadi dengan adanya komunikasi tersebut, komunikasi yang baik diharapkan dapat memberikan inovasi dalam proses layanan. Yang selanjutnya adalah umpan balik pelanggan. Jadi umpan balik pelanggan merupakan suatu informasi dari pelanggan mengenai pengalaman mereka terhadap produk atau layanan yang diberikan oleh suatu usaha. Jadi umpan balik pelanggan itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Di mana dalam pemberian umpan pelanggan ini akan berguna sebagai bahan evaluasi bagi perusahaan tersebut dan juga untuk membantu mengembangkan produk atau layanan yang diberikan agar lebih baik lagi. Nah, terdapat cara mengumpulkan umpan balik pelanggan. Yang pertama itu melalui survei. Nah, survei ini terdapat pelanggan digunakan sebagai mengukur tingkat kepuasan pelanggan suatu produk. Nah, metode ini digunakan bermanfaat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan. Yang kedua, user interview. Nah, metode ini lebih menghemat pengeluaran perusahaan karena desainnya itu dapat meminta opini dari individu yang ditemui. Yang ketiga ada komentar pelanggan di media sosial. Jadi platform yang menyaring umpan balik dari komentar pelanggan produk yang berada di media sosial resmi dari suatu merek. Yang terakhir adalah membuat saluran khusus. Saluran khusus ini dapat berupa email atau kontak komentar yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk pemberian saran oleh konsumen. Next. Selanjutnya, mengenai tujuan dan struktur laporan. Jadi, pelanggan merupakan sumber informasi eksternal utama dalam pengembangan layanan baru. Menurut Camden Pulley tahun 2002, berpendapat bahwa hasil inovasi layanan dapat berhasil ketika perusahaan mampu memfokuskan pikiran mereka hanya untuk pelanggan. Jadi, perusahaan itu perlu memikirkan keseluruhan dari kemampuan perusahaan saat berinteraksi dengan pelanggan dan kemampuan mempertahankan hubungan strategi yang penting. Terdapat 3 peran pelanggan dalam proses pelayanan menurut Bitter et al. Tahun 1997, yaitu yang pertama, pelanggan sebagai sumber daya produktif. Artinya, pelanggan itu merupakan sumber daya produktif dalam memberikan informasi mengenai kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka terhadap produk layanan. Yang kedua, pelanggan sebagai kontribusi kualitas, kepuasan, dan nilai. Artinya, pelanggan merupakan kontribusi dari kualitas, kepuasan, dan nilai dari layanan yang diberikan melalui tahap evaluasi setelah penggunaan layanan. Yang ketiga, pelanggan sebagai pesaing organisasi layanan. Artinya, pelanggan dianggap sebagai pesaing layanan karena adanya kemungkinan review buruk yang disampaikan kepada calon pelanggan lain dan dapat mempengaruhi calon pelanggan
pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya mengenai inovasi layanan. Jadi perusahaan jasa memiliki cara berinovasi yang berbeda dari perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur banyak berinovasi pada penggunaan teknologi, di mana hal tersebut didasarkan pada produk dan proses nyata dalam pengembangan teknologi secara kompleks. Sedangkan perusahaan jasa mendasarkan inovasi layanannya pada elemen tidak berwujud seperti interaksi, pengalaman praktis, dan peningkatan terhadap proses yang ada. Jadi inovasi layanan itu akan melibatkan ide dan konsep baru tentang bagaimana mengatur solusi dari suatu masalah pada perusahaan layanan atau jasa. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu teori tentang inovasi layanan. Jadi terdapat 3 kelompok pendekatan untuk mendefinisikan dan mempelajari inovasi layanan. Yang pertama yaitu pendekatan asimilasi. Pendekatan asimilasi ialah pendekatan pengemasan layanan yang mirip dengan manufaktur, dengan cara mengubah bahan mentah menjadi sesuatu yang lebih menarik. Seperti pada jasa bisnis sablon baju, mereka menyediakan layanan desain baju sesuai request dari pelanggannya. Yang kedua yaitu pendekatan demarkasi. Pendekatan demarkasi ialah pendekatan inovasi layanan yang memiliki perbedaan dengan manufaktur. Mereka tidak mengubah bahan baku menjadi sesuatu yang berguna, melainkan mereka hanya menyediakan layanan yang dapat menyukseskan bisnis utamanya. Contohnya saja pada bisnis pizza, mereka menyediakan jasa pesan antar makanan langsung dari perusahaannya. Yang ketiga yaitu pendekatan sintesis. Pendekatan sintesis adalah pendekatan inovasi layanan yang relevan pada perusahaan jasa dan manufaktur. Contohnya seperti penyediaan layanan website perusahaan untuk melayani keluhan, saran, atau kritik dari pelanggan. Selanjutnya, untuk membahas dan menganalisis keragaman inovasi secara terstruktur, Den Hertog 2000 mempresentasikan model 4 dimensi layanan. Yang pertama yaitu konsep layanan. Meskipun konsep layanan adalah familiar di pasar lain, namun ide utama dari konsep tersebut harus baru pada pasar tertentu. Atau di saat pesaing masih belum menggunakan layanan tersebut, kita sudah lebih dahulu menggunakannya. Seperti di saat bisnis pesaing belum menggunakan QR Code, untuk mempermudah pembayaran, kita sudah menggunakan layanan tersebut. Yang kedua yaitu antarmuka. Yang dimaksud dengan antarmuka adalah hubungan langsung antara penyedia jasa dengan pelanggannya. Misalnya, pengiriman dan komunikasi antara penyedia dan pelanggan yang dapat membentuk area utama untuk inovasi layanan, seperti pada penyediaan aplikasi atau website pada perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem penyampaian layanan. Hal ini berkaitan erat dengan dimensi sebelumnya dan melibatkan sistem serta organisasi penyedia layanan. Contohnya yakni perusahaan yang menyediakan website khusus bagi bagian internal perusahaan untuk berkomunikasi lebih cepat antara satu departemen dengan departemen lain. Dan yang terakhir yaitu pilihan teknologi. Dalam melakukan inovasi layanan, kita perlu memilih teknologi yang paling cepat agar bisnis kita lebih berkualitas. Contohnya seperti pada layanan jasa pengiriman yang telah menyediakan aplikasi serta website perusahaannya. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan produk dan layanan baru. Terdapat 4 faktor yang membedakan jasa dari produk fisik. Yang pertama yaitu tidak berwujud atau intangibility. Jasa di sini berarti tidak dapat dilihat, dicium, diraba, ataupun didengar sebelum jasa tersebut dibeli oleh pelanggan. Dikarenakan pelayanan jasa sifatnya tidak berwujud, maka perusahaan perlu menekankan pada kualitas pelayanannya, sehingga nanti jasa tersebut diingat kualitasnya oleh konsumen. Yang kedua yaitu variabilitas atau bermacam-macam. Meskipun pelayanan kita bermacam-macam, tetapi kita harus memberikan kualitas yang paling baik agar pelanggan tersebut tetap ingat. Yang ketiga yaitu konsep produksi dan konsumsi, atau tidak dapat dipisahkan. Seringkali kegiatan produksi dan konsumsi disampaikan langsung di hadapan pelanggan, atau dalam transaksi layanan dibutuhkan interaksi langsung dengan pelanggan yang tidak dapat terpisahkan. Dan yang terakhir yaitu tidak tahan lama. Artinya jasa ini tidak dapat disimpan layaknya barang. Maka dari itu, perusahaan ataupun sebuah bisnis perlu memberikan pelayanan dengan kualitas maksimal supaya konsumen puas dan dapat kembali menggunakan layanan kita lagi. Selanjutnya yaitu model pengembangan layanan baru atau new service development. Jadi terdapat 10 tahap pengembangan menurut Alam dan Perry. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Perusahaan perlu membuat perencanaan strategis terkait dengan pengalokasian seluruh sumber daya, modal, visi, misi, dan perencanaan jangka panjangnya, sehingga aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi atau tujuan yang telah dibuat. Yang kedua yaitu pembuatan ide. Setelah perencanaan atau visi misi perusahaan dibuat, selanjutnya ialah pembuatan ide yang akan diterapkan pada perusahaan. Tujuannya untuk mempermudah kinerja internal perusahaan serta mempermudah pelanggan juga konsumen dalam mengakses layanan bisnis kita. Yang ketiga yaitu penyaringan ide. Setelah didapat berbagai macam ide, maka perusahaan perlu menyaring ataupun menyeleksi manakah ide yang paling baik dan paling relevan dengan layanan perusahaan.
Dan yang keempat yaitu analisis bisnis. Jadi setelah ide dipilih, maka perlu dianalisis kira-kira apa kelebihan atau kekurangannya. Kita juga perlu memikirkan apakah layanan tersebut tidak hanya dapat menjangkau konsumen ataupun pelanggan dalam satu waktu. Yang kelima yaitu pembentukan tim lintas fungsi. Dengan dibentuknya tim lintas fungsi akan memudahkan perusahaan untuk mengkoordinir anggota departemen yang memiliki relevansi dengan ide yang dipilih. Nantinya departemen yang berkaitan inilah yang menjadi pelaksana utama dalam peluncuran ide layanan baru perusahaan. Yang keenam yaitu desain layanan. Jadi setelah tim lintas fungsi terbentuk, maka mereka dapat mulai merancang desain layanan tersebut. Misal jika layanan tersebut telah umum di pasaran, maka mereka harus menemukan ide yang unik dan ikonik untuk perusahaan. Yang ketujuh yaitu pelatihan personel. Jadi setelah memastikan desain layanan secara detail, maka perlu diadakan pelatihan personel atau tim yang terbentuk, supaya nantinya tim tersebut dapat dengan maksimal mengerjakan layanan ide yang baru. Yang kedelapan yaitu pengujian layanan. Jadi setelah dilakukan pelatihan personel hingga mewujudkan sebuah layanan baru, maka perusahaan perlu melakukan pengujian layanan yang baru tersebut, supaya ketika nanti resmi diluncurkan, tidak memiliki kendala, dan minimal masalah yang timbul ke depannya dapat diminimalisir. Yang kesembilan yaitu pengujian pemasaran. Jadi setelah pengujian layanan, tahap selanjutnya ialah pengujian pemasaran, di mana perusahaan di sini melakukan uji coba layanan baru, dan mereka mengujinya dengan cara menargetkan beberapa pasar sasaran ataupun pelanggannya untuk mencoba layanan tersebut terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu komersialisasi. Jadi setelah melalui tahap pengujian pemasaran dan ternyata hasilnya memuaskan, maka layanan tersebut dapat dikomersialkan atau dipasarkan secara luas. DKK 2003 membagi proses S&D dalam dua tahap terpisah, yaitu tahap pencarian dan tahap implementasi. Jadi setelah dicari ide terbaik, maka nantinya akan diimplementasikan oleh perusahaan. Oke, next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5.5 yaitu organisasi proses pengembangan layanan baru yang sukses. Pengembangan layanan baru yang sukses sangat penting bagi banyak perusahaan. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, diperlukannya peran internal dan eksternal perusahaan. Jadi, perusahaan jasa harus memiliki pemahaman yang baik tentang masalah dan operasi pelanggan mereka. Dan mereka harus memikirkan pendekatan yang mengarah pada solusi yang lebih baik dari apa yang ditawarkan pesaing mereka. Oleh karena itu, untuk perusahaan jasa profesional, pertimbangan pelanggan menjadi elemen kunci dalam persamaan keberhasilan produk baru yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu kolaborasi antara pelanggan dan penyedia. Partisipasi pelanggan dalam inovasi produk dan layanan. Beberapa faktor kunci yang mengarah ke produksi bersama yang efektif antara pelanggan dan penyedia, yaitu ada kejelasan tugas, kemampuan untuk melakukan pekerjaan, dan motivasi untuk melakukan pekerjaan menurut Bowie tahun 1986. Keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan produk meningkatkan orientasi pasar, yaitu menciptakan pemahaman pelanggan yang dapat dimanfaatkan dalam proyek untuk menciptakan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dan sasaran. Konsumen dapat berkontribusi pada pengembangan produk dengan mencoba item baru dan memberikan umpan balik kualitatif. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyempurnakan produk baru, rencana pemasaran lebih cepat, dan pada bagian kecil dari biaya pengujian yang dilakukan saat ini oleh perusahaan tersebut. Dan selanjutnya yaitu pola kolaborasi antar pelanggan dan penyedia. Ada sifat hubungan pelanggan dan penyedia. Hubungan rahasia memungkinkan diskusi bebas dan aliran informasi antara berbagai pihak. Manajemen hubungan pelanggan atau CMR mengacu pada pendekatan untuk mengelola pengetahuan terkait pelanggan yang meningkatkan signifikan strategis. Next. Selanjutnya yaitu ada keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan. Keterlibatan pelanggan dalam proses pengembangan produk atau layanan menunjukkan bahwa adanya interaksi pelanggan dalam proses desain produk. Dalam manajemen strategis, terdapat peran utama yang melibatkan pelanggan dalam proses penciptaan nilai bisnis, yakni seperti sumber modal, co-creator, pembeli, pengguna, serta produk. Dalam manajemen strategi, terdapat peran utama yang melibatkan peran dalam proses penciptaan nilai bisnis, yaitu seperti model, kreator, dan lain-lainnya, yaitu di sisi input dalam proses penciptaan nilai produk, sedangkan pembelian dan pengguna juga produk yang dihasilkan merupakan sisi output penciptaan nilai dalam produk. Terdapat 3 keterlibatan pelanggan yang berbeda, yakni yang pertama, desain. Untuk berarti bahwa pendekatan ataupun pengembangan produk di mana produk dirancang atas nama pelanggan, mulai dari model ataupun desain produknya. Yang kedua, yaitu desain dengan hal tersebut berarti bahwa dalam menciptakan produk menggunakan data tentang preferensi juga kebutuhan pelanggan.
Selain itu, pelanggan juga dapat menolak atau mengkritik usulan yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu desain oleh, berarti pengembangan produk melibatkan pelanggan secara aktif. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang intensitas keterlibatan pelanggan. Menurut Alam tahun 2002 menyebutkan terdapat 4 tahap keterlibatan pengguna dalam pengembangan layanan. Yang pertama itu akuisisi secara pasif. Ya, berarti pengguna dapat mengambil inisiatif untuk memberikan masukan ke dalam proses pengembangan. Lalu yang kedua, informasi dan umpan balik tentang isu-isu tertentu. Pada tahapan ini, pengembang layanan dapat mendekati pengguna layanan utama untuk memperoleh informasi dan umpan balik mengenai isu-isu spesifik pada berbagai proses pengembangan. Hal ini dapat dilihat dari intensitas keterlibatan pelanggan. Lalu yang ketiga, konsultasi ekstensif dengan pengguna. Pada tahapan ini, produsen layanan mengambil inisiatif dan mengundang masukan pengguna melalui proses terencana yang diatur sebelumnya. Seperti perusahaan itu menyediakan website atau sosial media perusahaan sebagai sebuah sarana kritik dan saran jasa yang dapat dilihat langsung oleh atasannya. Pada tahapan ini, keterlibatan masuk pada relatif tinggi. Lalu yang keempat, perwakilan. Tingkatan ini menunjukkan bahwa para pengguna diundang untuk bergabung dengan tim khusus pengembang layanan perusahaan. Di sini mereka dapat mencurahkan segala ide terkait layanan baru sebagai anggota tim khusus. Maka dari itu intensitas dalam tingkatan ini sangat tinggi. Next. Selanjutnya melibatkan pelanggan dalam proses inovasi, di mana interaksi dengan pelanggan dekat meningkatkan sebuah perubahan dalam pengembangan layanan baru yang sukses, seperti pada sektor perbankan retail, di mana bisnis ini ditemukan pengembangan hubungan dekat hanya dengan melibatkan pelanggan atau mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang keinginan pelanggan tersebut. Menurut Joe Passon-Meolin tahun 2003, beliau membedakan konsumen ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama itu konsumen 1, di mana mereka menggunakan layanan jasa dan pengembangan aplikasi inovatif. Mereka itu memilih pengetahuan yang relatif mendalam dan spesifik tentang aspek-aspek layanan. Konsumen dalam hal ini merupakan pengguna utama. Lalu yang kedua, konsumen 2, di mana mereka pada dasarnya pengguna layanan yang aktif berinteraksi dengan pengguna lain, namun tidak menunjukkan upaya inovatif atau hanya menggunakan layanan tanpa memberi saran atau kritik terkait layanan. Yang ketiga, mereka merupakan konsumen pasif yang hanya membeli produk, tidak berinteraksi dengan pengguna lain, serta tidak memiliki keinginan untuk memberi sebuah saran atau kritik terkait layanan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada metode berbeda untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan pengguna. Jadi di sini terdapat banyak cara yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi, saran atau kritik terkait layanan atau produk khas dari pelanggan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kuesioner dan survei pelanggan. Jadi di sini dalam menganalisis tren pasar ataupun keinginan juga pelanggan, jadi perusahaan itu dapat menyebar kuesioner seperti Google Form dan lain-lain itu agar pelanggan yang dijangkau itu lebih luas. Lalu yang kedua ada pengamatan terkait umpan bagi pengguna, yaitu perusahaan dapat mengamati saran atau kritik dari kuesioner dan dapat langsung merundingkan terkait pembaruan produk atau jasa pada perusahaannya. Lalu yang ketiga ada pengadaan workshop atau webinar perusahaan. Jadi karena perusahaan ini membuka secara lebar kesempatan bagi pelanggan untuk berinteraksi, memberi saran, kritik, ataupun masukan secara langsung ke perusahaan. Lalu terakhir ada personalized marketing. Dengan cara yaitu ketika tenaga penjualan mempromosikan produknya, mereka dapat menyimpan nomor pelanggan untuk memberikan update produk, layanan, atau promosi terbaru dari perusahaan. Lalu untuk selanjutnya yaitu memilih pengguna yang inovatif, yaitu menurut Mating dan kawan-kawan pada tahun 2006 dalam rangka menghasilkan ide layanan inovasi yang baru, perusahaan perlu memiliki kesiapan pembaruan teknologi. Nah, oleh karena itu sebab semakin bertambahnya tahun layanan yang akan semakin canggih, jadi teknologi pun harus terus berkembang. Dan sehingga di sini perusahaan perlu memberikan pembelajaran atau pengetahuan yang cukup bagi penggunanya terkait pembaruan layanannya. Dan juga mereka melibatkan pelanggan untuk berinovasi dalam layanan teknologi barunya. Dan juga menurut Alam pada tahun 2006 menjelaskan bahwa perusahaan keuangan secara hati-hati memilih pelanggan untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan layanan mereka. Jadi biasanya pelanggan yang terlibat itu memang sudah berhubungan dekat dengan perusahaan serta atasan sudah mengenal kepribadian mereka secara mendalam. Untuk selanjutnya yaitu ada pengguna utama. Menurut Van Hippel tahun 2005, pengguna utama merupakan populasi dari para pengguna produk ataupun layanan perusahaan. Jadi pengguna utama merupakan pengguna aktif
yang memiliki pengetahuan terkait layanan atau produk kita. Jadi sangat berkontribusi sekali dalam inovasi produk. Dan juga mereka ingin produk yang digunakan makin berkualitas sehingga mereka lebih puas saat menggunakannya. Untuk selanjutnya, next. Untuk selanjutnya yaitu tentang masuk pelanggan. Jadi di sini ada sebab yaitu masukan pelanggan dalam berbagai jenis inovasi. Jadi peran pelanggan dalam menghasilkan inovasi sangatlah penting bagi perusahaan karena secara tidak langsung mereka dapat memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Dan menurut Toivonen dan Tuominen pada tahun 2006 bagi proses inovasi ke dalam ilmu kategori, ke dalam 5 kategori, yaitu tingkatan kategori tersebut menunjukkan perubahan proses inovasi satu persatu. Jadi berikut ini yang pertama ada proses internal tanpa proyek spesifik, yaitu dalam tahapan ini motivasi muncul secara tidak sengaja dari benak pelanggan ketika mencoba produk. Lalu yang kedua ada proyek inovasi internal, yaitu di tahapan ini biasanya perusahaan itu mengadakan proyek untuk menarik pelanggan supaya terlibat dalam inovasi produk. Lalu yang ketiga ada proyek inovasi dengan percontohan di sini, jadi pelanggan memberikan saran atau terkait contoh inovasi produk yang telah dibuat perusahaan. Lalu yang keempat ada proyek inovasi yang disesuaikan dengan pelanggan. Jadi dalam tahapan ini perusahaan secara leluasa memberikan kesempatan pelanggan untuk memberikan ide terkait produk atau layanan baru perusahaan. Lalu yang kelima ada proyek inovasi didanai dari luar. Biasanya perusahaan ini bermitra dengan pemasoknya yang paham sekali terkait dengan bahan baku dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada masukan pelanggan pada berbagai tahap proses pengembangan. Jadi menurut Lagrosen pada tahun 2005, keterlibatan pelanggan terbatas pada awal proses pengembangan. Jadi setelah ke awal, pelanggan itu biasanya tidak terlibat sampai tahap pembuatan prototipe atau cara-cara untuk pembuatan sebuah produk itu. Nah, dan setelah proses itu, menurut Alam pada tahun 2002, keterlibatan pelanggan paling penting hanya pada peluncuran ide inovasi pengembangan baru. Jadi serta dalam pengujian layanan dan uji coba itu juga menggunakan beberapa dari saran atau pendapat dari pelanggan itu sendiri. Dan masukan serta interaksi pengguna dalam proses desain layanan ini penting untuk merancang layanan dan dapat dibedakan dan unik. Lalu yang terakhir yaitu terkait pengujian layanan yang efisien dan uji coba dapat dilakukan secara efektif dengan interaksi dan input. Nah, contohnya itu sebuah perusahaan ingin memperbarui layanan websitenya dan juga mereka menguji terlebih dahulu apakah bermanfaat atau tidak atau teruji kualitasnya kepada pelanggan itu sendiri. Next slide-nya. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.